Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Ustazah. Ya, alhamdulillah ya teman-teman. Ustazah mau sedikit cerita nih. Kemarin, 2 minggu kemarin, alhamdulillah teman-teman sudah Ustazah home visit ya. Sudah 22 Ananda yang sudah Ustazah home visit di rumah salah satu teman-teman kalian. Kemarin Ustazah home visit di rumahnya Mas Firas, kemudian Mbak Nabila Asa, kemudian di rumahnya Mas Aziz, Mbak Nabila Aziza, kemudian di rumah Mbak Aulia, Mbak Hana, terus di rumahnya Mas Radit, ya. Nah, jadi masih ada beberapa teman-teman, ada 6 Ananda lagi yang belum Ustazah home visit. Nah, home visit kemarin saja. Iya, kemarin Mas Mubarok nggak jadi home visit karena sedang sakit ya, jadi tidak bisa home visit bareng dan nanti akan di home visit kalau sudah sembuh. Nah, ini Mas Mubarok sudah sembuh belum? Sudah. Oh, masih sedikit batuknya. Oke, nggak apa-apa. Nanti dipulihkan dulu ya, Mas Mubarok. Dan untuk teman-teman yang lain juga, silakan dijaga kondisi kesehatannya ya. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya. Pertahankan kesehatan tubuhnya, jangan dibiarkan down atau sakit. Kalau misalkan sudah merasakan nggak enak badan, langsung minta sama bundanya untuk entah itu diberi minuman bervitamin atau diberi makanan yang mengandung gizi yang tinggi atau diberi obat supaya tidak semakin parah sakitnya dan kembali sehat gitu ya teman-teman. Oke, hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan sebelumnya sudah melaksanakan pembelajaran ya teman-teman di tema 3 ya. Tema 3 kemarin tentang apa coba? Tentang apa tema 3? Pelajarannya ya banyak sekali ya. Jadi harapannya semoga teman-teman semua bisa memahami pembelajaran-pembelajaran di tema 3. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ya teman-teman. Karena tema 3-nya sudah selesai, hari ini kita lanjut ke tema 4. Nah, teman-teman bisa tuh sambil kita Zoom, teman-teman buka buku tema 4-nya. Nah, tema 4-nya ini membahas tentang kewajiban dan hak. Hak ya, maksudnya di situ hakku itu haknya kita. Kewajiban kita, hak kita itu seperti apa. Nah, Ustazah akan bahas sedikit nih. Nah, jadi kita sebagai manusia sosial, makhluk sosial itu memiliki kewajiban dan juga hak ya teman-teman. Kewajiban kita apa selain belajar, selain menuntut ilmu, ya, selain menjaga, selain berbakti kepada orang tua. Nah, jadi kewajiban kita ya adalah menjaga kesehatan tubuh. Nah, seperti yang Ustazah tadi bilang, silakan teman-teman, Ustazah izin mute all ya. Oke, biar nggak nge-lag. Nah, betul. Nah, jadi itu ya kewajiban kita sebagai anak selain belajar, selain berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, kita juga wajib menjaga kesehatan diri kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Masa bundanya? Nah, nggak bisa. Jadi kita sendiri yang menjaga kesehatan tubuh kita, ya.
dari penyakit-penyakit. Nah, ayah bunda itu membantu teman-teman untuk bisa mempertahankan imun teman-teman supaya tidak sakit. Jadi yang menjaga kesehatan ya tetap teman-teman sendiri ya, bukan ayah bunda ataupun orang lain. Caranya seperti apa Ustazah? Caranya yaitu dengan memakan makanan yang sehat, yang bergizi. Contohnya apa? Makan sayur, makan buah, ya, minum susu, Ikan, makan ikan, lauknya bisa tempe, bisa tahu, telur yang mengandung ayam. protein, ayam juga bisa, ya. Seperti itu. Jadi, jangan makan makanan yang siap saji saja. Misalkan, Ustazah, saya suka burger. Ustazah, saya suka kebab. Nah, itu boleh sih dimakan, Sama. tapi sesekali saja, jangan terlalu sering ya, karena makanan siap saji itu tidak menyehatkan tubuh. Nah, kayak gitu. Kalau imunnya teman-teman itu lemah ya, tidak kuat, itu bisa aja nanti teman-teman sakit perut ya, atau teman-teman misalkan tenggorokannya bisa menjadi serak ya karena minyak yang digoreng dari makanan siap saji tersebut. Nah, selain itu, teman-teman juga berkewajiban untuk berpakaian bersih dan rapi. Nah, ingat nggak Saya hadis dalam Islam? Ya, jadi menjaga ingat. kebersihan adalah sebagian dari iman, kayak gitu. Jadi kalau baju kita bersih, baju kita rapi, enak nggak dipandang? Jelas enak. Beda lagi kalau baju kita kotor, tidak dicuci, ya, apalagi tidak disetrika. Nah, itu akan Kusut, terlihat tidak nyaman dipandang, kayak gitu. nggak rapi, Iya, nggak tidak rapi. rapi. Kemudian kewajiban kita juga tinggal di rumah yang nyaman. Yang nyaman tuh maksudnya gimana? Nah, seperti ini. Kalau rumah nyaman itu terhindar dari penyakit, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada sarang laba-laba, lantainya selalu bersih, sering disapu, banyak tanaman karena menghasilkan oksigen yang menyejukkan lingkungan kita. Seperti itu. Itu rumah yang nyaman ya. Mau rumahnya besar, mau rumahnya kecil, tapi kalau bersih dan rapi akan terasa nyaman. Gitu. Beda. Rumahnya besar sekali, tapi orang yang punya rumah tidak pernah bersih-bersih, males untuk bersih-bersih, buang sampahnya seenaknya. Apakah nyaman ketika ditinggali kalau punya rumah seperti itu? Buang sampah apa aja. Iya, jadi nggak boleh. Semua harus dibuang ke tempat sampah. Ya, sampah-sampah itu. Kemudian lantainya juga harus dibersihkan, dipel, disapu setiap hari. Jendelanya, kalau punya tanaman juga harus disiram. Nah, itu kewajiban kita, ya. Selain menuntut ilmu dan juga berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi? Kemudian kita kewajiban untuk membantu ayah bunda dan juga menyayangi ayah bunda, adik, kakak. Semua keluarga harus kita sayangi. Tidak boleh saling membenci. Sama Nah, kayak saya suka benci saudara saya yang di keluarga tuh ada dia tuh nakal banget. nah, Adik saya beda ya, mungkin karena umurnya masih kecil itu nakal. Tapi tidak boleh seperti itu ya Mbak Bila. Kalau bisa dinasehatin saudaranya. Dek, jangan seperti itu. Tidak baik. Harusnya seperti ini. Nah Mbak Bila kasih saran tuh sama saudaranya. Gampang ngambek. Tuh. Nah berarti kalau gampang ngambek harus bagaimana?
Harus ngomongnya harus sopan, harus baik, mengajaknya tuh seperti itu supaya hatinya luluh dan tidak ngambek. Kalau Mbak Bila mintanya marah-marah, Dek, coba kamu tuh jangan nakal gini-gini. Nah, pasti dia marah karena merasa dimarahi, bukan dinasehati kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman tahu nggak kewajiban tuh apa sih? Hak itu apa sih? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustazah? Angkat tangan dan dibuka mic-nya. Nggak tahu. Ayo, Tahu. yang tahu Nggak silakan. tahu. Oke, Mas Akil. adalah sesuatu yang sudah dilakukan. Kewajiban Jangan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Oke, kalau hak apa? Hak tuh sesuatu yang harus diterima. Sesuatu yang harus diterima. Nah, kalau misalkan Ustazah tanya sama teman-teman, contohnya kewajiban itu apa? Contohnya hak itu apa? Bisa nggak menjawab? Kewajibannya laki-laki Muslim ke masjid sholat ke masjid. Oh gitu. Oke, bagus Mas Akil. Kalau hak bagaimana? Coba Mas Akil sebutkan contohnya. Mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan, ya. Jadi nih, misalkan contohnya kita deh, diri kita sendiri. Kewajiban kita sebagai manusia adalah taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, salah satu yang terpenting kewajiban kita sebagai umat Muslim, ya. Sebagai umat Islam, salah satunya adalah yang paling utama adalah apa tadi? Mentaati peraturan dan menjauhi segala larangan yang Allah berikan gitu. Hak kita apa? Ketika kita sudah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, hak kita adalah mendapatkan pahala dari Allah. Ya, nah seperti itu. Kalau kita sebagai anak, kewajiban kita tadi yang sudah Ustazah kasih tahu, menjaga kesehatan tubuh, belajar, menuntut ilmu, kemudian sholat, ngaji, ya, membersihkan rumah, itu membantu bunda ya, menyayangi ayah bunda, keluarga, itu kewajiban kita. Hak kita ya sebagai anak adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, ya. Kembali lagi ke pengertiannya tadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, ya. Sesuatu yang harus kita lakukan, sholat 5 waktu, mengaji, ya. Kemudian menambah hafalan, belajar, mengerjakan tantangan dari ustazah. Kemudian hak kita adalah, hak itu kan tadi artinya sesuatu yang harus kita terima. Nah, ketika teman-teman sudah mengaji, sudah mengerjakan sholat 5 waktu, teman-teman berhak mendapatkan pahala dari Allah, ya. Kemudian kalau teman-teman mengerjakan tantangan dari ustazah, teman-teman berhak mendapatkan nilai dari ustazah. Nilai itu adalah sesuatu yang teman-teman terima. Pahala itu juga adalah sesuatu yang teman-teman terima. Seperti itu. Jadi, seperti kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan balasan. Nah, seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya. Jadi, bisa dipahami kan perbedaan kewajiban sama hak itu apa? Sudah bisa dipahami, Ustazah. Oke, alhamdulillah jika sudah bisa. Jadi nanti kalau misalkan nih Ustazah kasih tantangan, teman-teman bisa dong menjawab. Insya Allah. Oke. Nah, kemudian Ustazah, itu kan diberi tugas tantangan. Tantangannya nulis atau di Google Form.
Oh, hari ini. Hari ini tantangannya nulis. Iya, Mbak. Kalau di Google Form itu cuman mengerjakan PH aja. Atau maukah ngerjakan tantangan di Google Form? Boleh. Nanti coba Ustazah mau juga banget. buatkan. Aku Oke. tapi Nanti. pas selesai bisa lihat skor atau nilai Ustazah. Seru. Oke. Nanti ya, nanti Ustazah buatkan soalnya atau tantangannya lewat Google Form. Oke, terima kasih sarannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke matematika. Silakan teman-teman buka buku tematik halaman 5. Nah, teman-teman tadi malam kan sudah membaca tuh matematikanya. Sekarang Ustazah mau tanya tentang apa sih matematika yang akan kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan lagi? Bilangan cacah mungkin. Bilangan cacah, iya betul bilangan cacah. Bilangan cacahnya diapain? Digimanain? Tambang. Nah, jadi untuk pelajaran di tema 4 subtema 1, matematikanya itu kita belajar tentang bilangan cacah lagi. Tapi perbedaannya di sini kita akan menentukan kemungkinan penjumlahan bilangan cacah. Apa sih maksudnya Ustazah? Ada yang Cacah itu tahu? apa? Bilangan cacah itu maksudnya bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu loh Mbak. Oh, Tuh. gitu. 1, 2, 3, 4. Yuk, ada yang tahu? Tidak. 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 Berarti pas membaca tadi malam masih bingung. Iya. Oke. Nah, sebetulnya sebelum kita Zoom, Ustazah tuh tadi pengen share video dulu. Jadi teman-teman bisa dengarkan video dulu. Tapi sepertinya videonya Ustazah share nanti aja deh setelah kita Zoom. Jadi ini kita belajar sama-sama dulu ya. Yang belum paham tolong diperhatikan. Yuk kita belajar sama-sama. Kenapa Mas Mubarok? Nggak paham. Iya. Yang belum paham, nanti perhatikan ya. Kita belajar bareng-bareng, oke? Nah, jadi... Papan tulis. Papan tulis? Ya, sebentar. Oke, ini mana ya? Heboh, awan misterius di atas gunung. Nah, bisa dilihat papan tulisnya? Kelihatan? Bisa. Yo, bisa yo. Jadi maksudnya kemungkinan penjumlahan bilangan cacah itu, teman-teman coba perhatikan deh halaman 5. Nah, di halaman 5 itu ada soal ya. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya untuk belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya di rumah? Nah, ada 2 pertanyaan, teman-teman. Jadi, kalau ada soal cerita seperti tadi itu, teman-teman harus pahami dulu maksudnya tuh apa. Kata kunci dari soalnya tuh apa. Nah, di situ kan tadi teman-teman sudah tahu ya, ternyata 1 tahun itu ada 365 hari dalam 1 tahun. Dari 1 Januari sampai 31 Desember itu jumlahnya 365 hari. Sedangkan pertanyaannya yaitu ditanya, berapa hari Siti belajar di sekolah, berapa hari Siti belajar di rumah? Nah, sekarang Ustazah tanya nih,
Kalau teman-teman belajar di sekolah sama di rumah, lebih banyak mana? Lebih banyak. Iya, lebih banyak belajar di sekolah. Artinya, ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, Ustazah, kok nggak ada tulisan? belum, ini Ustazah masih menyampaikan dulu. Sabar ya. Sabar Jadi, sayang Allah. kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, artinya teman-teman harus mengetahui kemungkinan-kemungkinan. Maksudnya apa sih Ustazah kok ngebingungin? Nah, langsung aja Ustazah kasih soal. Misalkan, jadi teman-teman tuh harus menerka-nerka. Oh, mungkin kayak gini, oh mungkin kayak gini. Nah, itu salah satu kuncinya harus kayak gitu. Jadi soalnya tuh teman-teman, jawabannya tuh sudah diketahui, yaitu 365 hari. Nah, teman-teman harus bisa mengetahui kemungkinan-kemungkinan angka berapa ditambah berapa yang bisa menghasilkan jawaban Ustazah, maaf. 365 hari. Buku tema Contohnya gini, berapa? tema 4, Mbak. Nih ya. Halaman 5. Kenapa kalau ada Ya, yang halaman 5, betul. satu? Oh, ditulis. Belum, jangan ditulis dulu ya, perhatikan dulu Tambah papan titik tulisnya. sama dengan 366. Ayo, gimana ya kira-kira? Dikerjakan sudah. Belum, sebentar, nanti dulu. Ini Ustazah mau menjelaskan. Nah, jadi teman-teman, kan tadi soalnya itu sudah diketahui 1 tahun ada 365 hari. Yuk, perhatikan dulu layar HP atau komputer atau laptopnya. Nah, teman-teman harus tahu kemungkinan jawaban di sini. Jawaban di sini sama di sini itu berapa sih? Caranya, kan tadi pertanyaannya ditanyain berapa hari belajar di sekolah dan berapa hari belajar di rumah. Iya kan? Nah, dari belajar di rumah dan di sekolah, teman-teman sudah tahu yang paling banyak tadi kan di sekolah. Artinya yang di sini tadi itu angkanya harus lebih besar daripada di sini. Gitu. Nah, di sini tadi kita tulis angkanya itu bebas ya, teman-teman. Cerah, yang penting Ustazah, sampai gitu. yang penting nilainya lebih tinggi daripada yang kedua. Jadi yang pertama nih Ustazah misalkan kayaknya kemungkinan masuk ke sekolahnya itu 300 hari. Nah, kemudian kita mengerjakan yang ini, yang kemungkinan di rumah tadi, caranya 365 ini ya 365 tadi kita kurangkan dengan 300. Nah, sama dengan berapa? Coba dihitung. 365 dikurang 300. 65. 65. Nah, 65 ini adalah hasil yang kita tuliskan di kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua tadi apa? Yaitu belajar di rumah, yaitu 65. Nih, jadi angka ini itu tuh bisa bebas kita masukkan. Ya, karena kemungkinan-kemungkinan yang kita buat tadi. Jadi, kalau misalnya ada kemungkinan 300 masuk ke sekolah, caranya untuk mendapatkan ini yaitu 365 ini tadi kita kurangkan 300. Setelah ketemu hasilnya, barulah hasil ini adalah hasil di mana kemungkinan yang kedua di sini. Nah, yang kedua lagi ini juga sama. Bebas ya angkanya, asalkan angka depannya itu lebih besar ketimbang yang Banyak dari belakang. belakang. Tuh. Nah, yang kedua, kemungkinan yang kedua.
Coba teman-teman, siapa nih yang bisa? Ya. Kemungkinan yang kedua, untuk masuk sekolah itu berapa hari? Siapa yang bisa? Bebas deh kemungkinan. 320. 320. 320, oke boleh. Nah, cara untuk mengerjakannya ini yaitu kita kurangkan dulu ya. 365 kita kurangkan berapa? Kita kurangkan berapa? Kita kurangkan angka ini tadi. Ya. 320. Barulah kita mendapatkan hasilnya berapa? Ayo dihitung. Ayo dihitung. 45. Oke, betul. 45 ini kita taruh di sini. 45. Nah, kemungkinannya tadi ini masuk sekolahnya 320 hari, 45-nya di rumah. Bebas ya teman-teman, kita mau angka berapapun asalkan yang depan selalu besar. Itu. Yuk, yang belakang. Jadi kayak buat soal sendiri gitu. Nah, kalau yang pertama ini 350. 350. 350. Wow. 340 sudah. Coba di bawah 300 deh, di bawah 300 coba. 250. Misalkan banyak liburnya nih. 250. Oke, 250 boleh. Nah, caranya sama kayak tadi. Ya, 1 tahun tadi. Kita kurangkan dengan berapa? 365 dikurang berapa? ...365 dikurang? Dikurang? 115 saja. 100. 115. Iya, dikurang 115. 115. Iya, 115. Jadi di sininya 115 ya, teman-teman. Kayak gitu. Gimana? Bingung nggak? Bingung nggak nih? Wah, saya udah Bingung. 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 Iya. Bingung. Saya enggak, saya udah belajar sekarang saya. Kebingungan Saya bingung banget. Oke, Ustazah ulangin lagi. Saya Konsentrasi. bingung saja. Enggak, saya sudah ngerti dah. Iya, yang udah ngerti simak lagi ya. Ya, aku udah. Oke, Ustazah coba ulangin yang ini ya. Yang belum paham, yuk disimak bersama, bareng-bareng. Yang sudah paham nanti bisa bantu ya, bisa bantu teman-teman yang belum paham. Nah, jadi kuncinya tadi teman-teman harus pahami dulu. Kuncinya teman-teman kayaknya Coba ada yang lagi live streaming. Oke, yuk teman-teman dengarkan Ustazah dulu ya. Tapi agak anget gitu. Yuk, dengerin Ustazah dulu. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu mic-nya. Paham. Ya. Aduh, malah kencing pas belajar. Jadi gini teman-teman. Tadi di soalnya kan ada 1 tahun 365 hari. Ya. 1 tahun 365 hari. Berarti 300-nya dikurangi, jadilah 6 minggu ditaruh situ. Berarti
Kapan saja Zoom-nya mulai? Ini sudah Zoom, udah mulai. Yang itu 65 ditarik ke bawah bebannya. Jadi maksud dari soalnya tuh teman-teman tuh harus bisa membuat soal gitu teman-teman. Membuat soal berapa ditambah berapa yang hasilnya tuh 365 hari. Nah gini. Jadi teman-teman tuh harus bisa membuat soal. Membuat kemungkinan soal ini tuh berapa sama berapa. Caranya tadi dilihat dari soalnya. Kalau yang untuk yang pertama ini adalah angka yang paling besar. Kalau yang kedua itu angka yang paling kecil. Angka yang paling besar di awal ini tadi kan belajar di sekolah, ya. Lebih banyak kan daripada belajar di rumah. Nah, jadi di sini kemungkinannya tuh berapa? Ya, kita bebas menaruh 200. Terah gitu kita. Bisa aja kok dari tadi. Kadang masuk kadang enggak. Gitu ya. Kok tadi suara saya putus-putus sih? Ya, usah ulangi lagi. Jadi, untuk menentukan ini, teman-teman harus buat soal di sini dengan jawaban ini. Soalnya di sini berapa ditambah berapa. Nah, yang pertama ini adalah angka yang paling besar. Atau kalau dari soalnya itu belajar di mana yang paling banyak. Nah, belajarnya kan belajar di sekolah nih yang paling banyak nih. Tuh. Jadi kan belajarnya kan belajar di sekolah nih yang paling banyak. Nah, di sini kemungkinan belajar di sekolah tuh berapa? Angkanya bebas kita tentukan asal dia lebih besar daripada yang kedua. Misalkan nih, Ustazah tulis di sini 285 hari belajar di rumah, di sekolah. Kemudian belajar di rumahnya berapa hari? Nah, pasti susah ya. Nggak tahu ya, supaya mendapatkan ini gimana caranya. 365 hari tadi kita kurang. Kita kurang dengan 285. Nah, berapa jumlahnya? Siapa yang bisa menjawab? Ustazah Mut ya tadi. Ada yang bisa menjawab? Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. 80. 80, benar? Iya. Benar nggak 80? Ya. Benar, Ustazah. Benar. Oke, benar ya. Gitu jawabannya. Jadi kita taruhlah angka ini tadi di angka yang kedua atau soal yang kedua. Sudah deh, jadi kemungkinan penjumlahannya seperti ini. 285 ditambah 80 hasilnya adalah 365 hari. Oh, betul. Nah, kemudian nggak cuman ini, bisa kita pakai angka yang lain yang hasilnya segini. Misalkan nih yang kedua, Ustazah punya 325 misalkan. Ya, 325. Ditambah berapa ya yang bisa menghasilkan 365 hari? Caranya sama, kita kurangkan 365 tadi, kita kurangkan dengan 325. Hasilnya adalah 40. Nah, 40 hari belajar di rumah. Yang ini belajar di sekolah,
Yang ini belajar di rumah. Yang ini jumlah 1 tahun dalam jumlah hari dalam 1 tahun. Tuh. ngerti udah. Oke. Ada yang masih belum paham? Sudah paham ya, teman-teman? Semuanya. Alhamdulillah kalau sudah paham. Alhamdulillah, Oke. udah lumayan paham. Oke, alhamdulillah. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman ngerjain soal pasti bisa. Sekarang coba Ustazah kasih soal deh. Teman-teman bisa coret di bukunya, ya. Ini Coret. ya, ini kita latihan sendiri, bukan tantangan ya. Kita latihan di sini. Mm-mm. Maksudnya di buku ditulis. Tulis pakai buku apa Ustaz? Iya dulu. Pakai buku. Bukunya. Mati, enggak usah, Zah. Serem kan tematik kah? Sekarang ini pembelajaran daring, ya. Tematik. Iya, di buku tematik. Pembelajaran daring. Misalkan nih, Tulis, Zah. pembelajaran daring kita dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Berapa bulan tuh? 4 bulan ya. 4 bulan berarti ada 120 hari belajar daring. Nih soal dari Ustazah ya, nggak ada di buku, dari Ustazah nih soalnya. Jadi kita belajar daring itu sudah 120 hari. Perhatikan dulu nanti nulisnya. Nah, kemudian soal dari Ustazah pertanyaannya gini. Berapa hari belajar di sekolah? Berapa hari belajar di sekolah? Oh, di 150 sekolah. mungkin. 180. Berapa hari belajar di rumah? 40. Nah, kan jadi 220. Jadi teman-teman harus tahu belajar di sekolah sama di rumah itu banyakan mana sih? Di sekolah. Kalau pembelajaran daring. Daring itu apa sih, Zah? Pembelajaran online. Di rumah. Di rumah, paling Setiap banyak di rumah hari. ya. Oke, berarti Ya. di sekolahnya sedikit. Dikit. Oke, kita tulis di sini biar nggak bingung. Sedikit belajarnya. Kalau ini banyak belajarnya ya, karena kan pembelajaran daring. Kemudian soalnya kayak gini. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 120 hari. Nah, kira-kira yang di sini itu yang mana? Belajar di sekolah atau di rumah? Di sini. Sekolah. Banyak sekolah. Belajar di rumah. Oke. Di rumah. Belajar di rumah. Karena Sekolah. belajar di rumah ya teman-teman. Yalah, Satra. Karena yang kita lihat itu yang paling banyak. Yang paling banyak. Kita simpan di depan. Ya, jumlahnya segini. Kita harus bisa bikin soal di sini. Berapa ditambah berapa yang hasilnya itu 120 hari. Berarti yang di depan kan yang paling banyak. Nah, kemungkinannya itu berapa hari ya belajar di rumah selama ini? 80 tambah 40. 80 tambah 80 boleh. Nah, 80 boleh karena kan dia lebih banyak belajar di rumahnya ya. Belajar di sekolahnya berapa Sekolahan. hari? Tinggal kita kurangkan. 50 dikurang 80 sama dengan berapa? 40. 40 hari belajar di sekolah. 40. Nah, ini seperti ini jawabannya teman-teman. Bilang 50. Seperti ini jawabannya ya. Intinya yang di sini itu belajar yang paling banyak atau angka yang paling besar
Di sini belajar di sekolah atau yang sedikit dan angkanya itu harus di bawah angka yang di depannya. Nggak boleh sama atau lebih. Misalkan di sininya 80, di sininya 100. Nah, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi di sini harus lebih besar dan di sini kecil. Tuh, teman-teman. Atau di sininya 60. Di sininya 60. Ya hasilnya benar 120. Tapi kan pertanyaannya tadi berapa hari di sekolah, berapa hari di rumah. Kayak gitu. Berapa hari di sekolah sedikit, anehnya. Ya, maksudnya kalau pembelajaran daring kita selama ini kan belajarnya lebih banyak di rumah kan? Makanya di sini berapa hari belajar di rumah, Ustazah tulis banyak. Berapa hari belajar di sekolah, banyak, Ustazah tulis berapa sedikit. tahunan itu saja. Kan dari kelas 1 banyak saja, berapa tahunan gitu. Kelas 1 banyak, maksudnya? Kelas 1 tuh berapa hari? Ya Sampai sekarang. sama kayak kita. Sama. Tapi lebih. Dari rumah masih Lebih dari di rumah. Iya, lebih dari rumah. Emang. Betul. Sampai kapan ya corona ini? Sampai kapan ya? Sampai kita tua. Berarti kita ikhtiar berdoanya harus lebih banyak, lebih sering supaya cepat hilang coronanya dari permukaan bumi. Teman-teman tuh kalau habis Amin ya sholat, Allah, semoga cepat hilang corona. Amin. amin ya robbal alamin. Biar bisa pulang ke Jawa. Biar kita bisa belajar bareng lagi ya. Iya, Ustazah. Saya kangen dengan Saza. Baru pertama kali ketemu. Oh gitu. Yang pas itu home visit. Iya, Ustazah juga kangen sama kalian. Baru juga kemarin ketemu, udah pengen ketemu lagi. Iya. Saya pengen home visit lagi, Ustazah. Nanti ya. Saya juga pengen. Nanti kalau misalkan ada lagi, Ustazah kabarin, tenang aja. Sudah paham kan? Sudah. Ya, oke. Nah, nanti Ustazah kasih tantangan. Ustazah kasih tantangan. Tantangannya jangan yang susah-susah ya, Ustazah. Tantangan yang susah-susah. Enggak susah kok. Yang mudah. Iya. Gampang kok tantangannya, enggak susah, tenang aja. Tantangannya kayak gini kok, Ustazah. Macet, Ustazah. Macet. Ustazah. Di Google Chrome aja Ustazah. Ya enggak hari ini juga di Google Form-nya, kan Ustazah belum buat. Ya, nantilah hari Senin bisa. Jangan sekarang. Kan biasanya setiap hari Jumat, Ustazah. Itu kan PH, itu kan PH. Kalau ini kan tantangan sendiri, soal sendiri dari Ustazah, kayak gitu. Oke, sudah? Berapa, Ustazah? Tugasnya, Ustazah. Nanti Ustazah share di grup ya tugasnya ya. Baik, banyak, Ustazah. Jadi nanti Ustazah, Itu kau saja di printin, kau saja. nggak PDF usah tulis di buku aja. PDF nggak, Ustazah. PDF. Iya. Pasti gak mau nulis, minta PDF, ya kan? Ustazah. PDF, Ustazah. Malas nulis, Ustazah. Males nulis, nanti Ustazah kurangin nilainya kalau males nulis. Jangan dikurangin. Saya nggak mau. Rugi. PDF Nah, saja. iya kan? Kan PDF sama Iya, nanti dikasih PDF, tapi nggak hari ini ya. Saja belum buat soalnya. Saya kepengennya itu saja nulisnya cepet saja. atau Google Chrome saja. Enak di PDF Ustazah. Oke, nanti Ustazah buatkan. Google Chrome aja saja. Oke, nanti ada dua tantangan. Tadi kan kita sudah belajar kewajiban dan hak dan juga matematika. Nanti ada dua tantangan Ustazah kasih. Karena teman-teman kan nanti sampai jam 11 tematik semua ya hari ini.
Jadi nanti Jadi untuk ada yang dua-duanya ya. setelah Siap. Zoom, iya nanti Ustazah buatkan PDF. Jangan Jadi setelah susah-susah. Enggak susah, tenang Jangan aja, susah. gampang kok. Saya ini tidak pintar, Ustazah. Saya tidak pintar. Kalian semua itu pintar ya, nggak boleh ngomong kayak gitu. Nanti soal matematikanya Ustazah kasih 5 soal. Terus yang kewajiban hafalan itu ada 5 soal juga. Oh, Dan sama-sama 5. Iya, dikit kok itu nggak banyak. Siap. Oke, sudah ya. Kita tutup ya pelajarannya. Berapa soal saja? Istirahat dulu ya Ustazah. Soalnya orang ortu saya lagi Zoom meeting itu kodim 1017. Oh iya kah? Oke. Makanya ini ada sepupu saya ini. Iya. Halo sepupu Mbak Bila. Dek, aku Ya udah lah. yuk, Mas Akil. Yuk, Ustazah minta tolong Mas Akil. Silakan dipimpin doa. Ya. Pimpin Yuk, kita berdoa. Ayo Mas Akil. Doa seperti biasa. Wal asar, terus penutup majelis itu. Jangan Raka, jangan Raka. Yuk, yang lainnya Ustazah mute kah ini? Siap. Diam. Yuk, Mas Akil yuk pimpin doa teman-temannya setelah belajar. Rapi-rapian, Siap, kita berdoa. siap. Ah, Tangan diangkat. tunjukkan pasangan. Siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa Illalladzina amanu wa amilus solihati. Tawasau bil haq wa tawa. Ya Mas Dafa, dibaca doanya Mas Dafa. Udah ngantuk aja itu Mas Dafa. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allahumma amin. Oke, Ustazah ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa bergabung bersama Ustazah dan teman-teman untuk belajar bersama di dalam Zoom ini. Ya, nanti silakan teman-teman kerjakan tantangan yang Ustazah berikan. Insya Allah Ustazah berikan PDF ya. Nanti bisa di-print. Tapi kalau misalkan ribet untuk nge-print, bisa ditulis aja di buku tulisnya, nggak apa-apa. Siap. Silakan Untuk ditulis dengan rapi. Ya, Mas Rafa telat dong masuk Zoom-nya. Masuk pas sudah selesai. Kan dia review Ustazah, direkam biar dia bisa nonton. Nanti Ustazah upload di YouTube. Iya, Mas Dafa. Kenapa tadi salah? Kenapa apanya? Yang tadi kata Ustazah itu. Mas Dafa kan tadi kayaknya rebahan tiduran gitu. Jadi Ustazah suruh berdoa duduk. Oke, Ustazah akhiri ya. Jangan lupa ya teman-teman, selalu mengerjakan amalan yauminya, murojaah, membantu bunda, ayah, belajar yang rajin, ya. Makan-makan gizi, selalu berdoa nih sama Allah nih, ya supaya bisa kita sekolah Corona lagi. cepat hilang. Ya, Corona ya. cepat hilang. Corona cepat hilang. Ini Ustazah akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.